Ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara, dengan satu tema memiliki Roh Kudus, tapi tidak memiliki kuasa. Saya sekali lagi ulangi, memiliki Roh Kudus, tapi tidak mempunyai kuasa. Kadang-kadang bisa menjadi satu hal yang heran, punya Tuhan, ada Roh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa di dalam hidupnya, tapi hidupnya lemah, hidupnya kalah. Hidupnya tidak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa, sedang terkapar, saudara. Oh, nggak bisa mengalami kemajuan, saudara. Hidupnya yang sangat lemah, tidak menggambarkan seorang yang punya Roh Allah dalam hidupnya, saudara. Nah, saya tidak tahu setiap saudara saat ini keadaannya bagaimana. Saudara ini anak Tuhan, ya Tuhan sudah naruh rohnya ada dalam hati saudara, ada Roh Allah. Tapi kok nggak ada kuasa dalam kehidupan saudara. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita akan belajar, saudara. Ya, kadang-kadang gitu, karena kita bisa di mana-mana. Oh, doanya nggak ada kuasa. Bukan hanya doanya, hidupnya memang nggak ada kuasa. Terus lemah, terus ketakutan, terus tidak berdaya, terus kalah dalam kehidupannya, terus gagah dalam kehidupannya, saudara. Sehingga tidak mencerminkan kita itu anak Allah, Bapaknya Maha Kuasa, tapi anaknya nggak bisa apa-apa, saudara. Ya, kita akan belajar, saudara, ya beberapa 7 hal, saudara. Iya, kenapa? Mungkin kita baca dulu sebelum ini, saudara. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, ini kata Tuhan Yesus ya, saudara. Tetapi kamu akan menerima apa, saudara? Menerima apa, saudara? Kuasa, saudara. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Hidup kita akan jadi kesaksian. Orang lihat Tuhan, orang lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Melalui hidup kita orang bisa lihat Tuhan itu Maha Kuasa. Melalui hidup kita orang bisa lihat Tuhan itu pengharapan, Tuhan itu jaminan, Tuhan itu jawaban. Enggak akan terima kuasa, enggak akan menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, terima kuasa, saudara. Maka murid sungguh-sungguh tunggu janji Bapa. Karena Bapa sudah janji kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Saat Roh Kudus turun atas kamu, saat kamu dipenuhi Roh Kudus, sekali lagi kamu akan terima apa? Kuasa. Sekali terima apa, saudara? Kuasa, sehingga jadi saksinya Tuhan. Hidup itu jadi kesaksian, banyak kesaksian. Banyak kesaksian. Kalau saya panggil siapa yang bersaksi, antri sudah banyak sekali. Karena semua ngalami ya sesuatu yang luar biasa. Di rumah jadi kesaksian, di tetangga jadi kesaksian, di tempat studi jadi kesaksian, di tempat kerja jadi kesaksian, di komselnya jadi kesaksian. Dan sungguh-sungguh murid-murid Yesus waktu ya terima Roh Kudus dipenuhi, hidup mereka ubah, hidup mereka jadi penuh dengan kuasa, saudara. Hidup penuh dengan kemenangan, saudara. Hidupnya jadi kesaksian. Sekali lagi, seharusnya seperti itu, saudara. Ya, tapi sekali lagi faktanya banyak yang terima Roh Kudus, punya Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam hidupnya, tapi tidak ada kuasa. Mengapa, saudara? Kita akan belajar 7 penghalang aliran kuasa Roh Kudus mengalir. Karena ada penghalang. Ada 7 yang akan kita pelajari, saudara. Yang pertama, kurangnya penyerahan diri, saudara. Kurangnya apa? Dikatakan dulu, penyerahan diri. Sekali lagi, kurangnya apa, saudara? Penyerahan diri. Kita itu tidak serahkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Kita tidak serahkan total kepada Roh Kudus untuk ambil alih, untuk berkarya, saudara. Kita tidak punya penyerahan total pada Tuhan. Tidak diserahkan total pada Tuhan, saudara. Iya, jadi Roh Kudus tidak bisa berkarya sepenuhnya.
Roh Kudus tidak bisa pakai kita sepenuhnya, saudara. Kita maunya pakai Roh Kudus. Kita punya rencana, kita punya kehendak, kita punya apa-apa. Lalu merintah Roh Kudus. Pakai Roh Kudus. Roh Kudus buka jalan. Roh Kudus beri hikmat. Roh Kudus tolong ini dan itu, saudara. Kita melakukan, ya, karena keinginan kita bukan keinginan Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita. Sehingga belum tentu cocok dengan hatinya Tuhan. Sehingga Roh Kudus gak berkarya dengan maksimal. Saudara, ya, kenapa? Tidak berserah total. Tidak diberikan otoritasnya kepada Tuhan. Bukan kita dipakai Tuhan, tapi kita ingin memakai Tuhan. Tuhan tetap, saudara, kuasanya tidak terbatas. Satu lagi ayat Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus, ya, Allah, orang sungguh-sungguh diutus Allah, ya, bukan pergi keinginannya sendiri. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Dia akan menyampaikan firman-Nya Tuhan, bukan menyampaikan pengajaran saya sendiri, perkataan sendiri, firman Allah. Ya. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada kuasa yang tidak terbatas, saudara. Iya, lalu kita sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan, sedang berjalan karena disuruh Tuhan, diutus oleh Tuhan, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh nyampaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, saudara, kita lakukan seperti itu, maka kita lihat akan mengalami, saudara, yang tidak terbatas. Kenapa? Kuasa Tuhan sangat terbatas. Karena sekali, tidak serahkan total pada Tuhan. Itu kita yang kendalikan. Kita hanya minta tolong Tuhan atau mau malah perintah-perintah kepada Tuhan. Saudara, kita bisa belajar guru yang utama kita, yaitu Tuhan Yesus. Dalam seluruh perjalanannya sebagai manusia, dia sudah serahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Betul nggak, saudara? Dia berserah karena Bapa, ya, utus dia untuk ke dunia ini, ya, saudara, selamatkan manusia. Semuanya dia lakukan sesuai dengan keinginan Bapa di surga, saudara. Bahkan waktu sampai hari-hari menjelang dia harus menyerahkan dirinya, saudara, dia di Taman Getsemani berdoa. Wah, berdoanya luar biasa sekali. Sampai dikatakan keringatnya keluar darahnya, saudara. Karena pergumulan luar biasa. Sebagai manusia dia tahu dia harus menyerahkan dirinya. Ditangkap, dihajar, disiksa, saudara. Oh, sangat menakutkan, sangat menyakitkan. Karena dia saat itu menanggalkan keilahiannya. Hanya mengenakan kemanusiaan yang bisa rasa takut, yang bisa gentar, yang bisa rasa sakit, saudara. Yang terus bisa merasakan betapa dahsyatnya badai juga, saudara. Dalam keadaan itu dia sempat berkata pada Bapa surgawi, kalau boleh cawan ini lalu. Itu kehendaknya dia, keinginan dia. Tapi dia berkata, jangan kehendakku, kehendakmu Bapa. Artinya dia berserah total kehendak Bapa yang jadi. Dagingnya tidak mau, dirinya sebagai manusia tidak mau. Tapi dia mau serahkan keputusan pada Bapa. Keinginan Bapaknya yang dia lakukan, yang dia jalankan. Maka seluruh hidupnya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada karya Tuhan yang luar biasa. Ada otoritas Tuhan yang luar biasa. Dan itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi kalau saudara rindu, dalam hidup saudara ada kuasa Tuhan yang menyertainya nyata. Kuasanya nyata, saudara. Proteknya nyata, saudara. Berkatnya nyata, saudara. Oh, saudara, sekali lagi kita harus berani berserah total. Serahkan diri kita pada kehendaknya. Serahkan diri kita
dipakai oleh Tuhan. Bukan kita pakai Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan. Saudara, bukan yang kehendak kita yang jalankan, kehendak Tuhan yang kita jalankan. Dan waktu saudara berani serahkan total, maka Roh Kudus akan berkarya. Karena memang sesuai dengan kehendaknya. Karena sudah diserahkan, maka dia akan punya kebebasan untuk berkarya, saudara. Karena saudara, kita berikan dia hak dalam hidup kita. Tapi kalau dia tidak beri hak, dia nggak bisa berkarya. Tuhan tidak terbatas. Yang seringkali membatasi adalah saudara, ya seberapa kita berani serahkan ya dalam tangannya Tuhan, dalam karya Roh Kudus. Kalau dia dibatasi, oh aku mau gini, jangan gini ya Tuhan, jangan gini ya Tuhan, harus gini ya, sesuai pikiran kita, sesuai dengan rencana kita. Dibatasi, ya dia berkaryanya terbatas. Kalau engkau berani, bahkan orang-orang muda, sudah tua sekalipun, berikan dirimu, dipakai Tuhan sepenuhnya. Saudara akan lihat, Tuhan berkarya sepenuhnya. Kalau engkau mau lakukan ya apa yang dikehendaki Tuhan sepenuhnya, bukan Tuhan yang harus mengikuti kehendakmu, Tuhan akan berkarya sepenuhnya, saudara. 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, apa saudara? Sejak hari ini, dari itu dan seterusnya apa? Berkuasalah Roh Allah atas Daud. Saudara dengar ya, itulah yang dikehendaki waktu. Ya Tuhan sudah pilih Daud, Tuhan sudah punya rencana Daud akan menggantikan Saul. Dia akan dipakai untuk memimpin umat Allah, saudara. Oh luar biasa. Maka Samuel datang untuk mengurapi. Setelah diurapi itu lambang Roh Kudus, diberi Roh Kudus, maka berkuasalah Roh Kudus atas Daud. Dengar ya, berkuasa. Yang berkuasa siapa? Roh Kudus, Roh Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dengar ya, Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita, bukan kita. Lalu senang aku diberi Roh Kudus, tak pakai Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang dipakai, kita yang dipakai Roh Kudus. Berkuasalah Roh Kudus atas Daud, berkuasalah Roh Kudus atas Obadja, berkuasalah Roh Kudus atas kita semuanya, saudara. Berkuasalah Roh Kudus atas saudara. Waktu Roh Kudus yang berkuasa, waktu Roh Kudus yang berkarya, maka kuasa Tuhan itu nyata. Maka kuasa Tuhan itu luar biasa. Tangkap sekali lagi ya saudara. Semuanya, baik itu rencana, biarlah berserah rencana Tuhan, saudara. Ya, cari pasangan jodoh pilihan Tuhan, gitu saudara. Nanti kerja apa, pelayananmu bagaimana, serahkan total dalam tangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Caranya bagaimana, dalam tangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Tuhan akan berkarya bebas, Tuhan akan berkarya sepenuhnya. Kuasanya akan mengalir dengan luar biasa sekali. Amin, saudara. Iya, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ngikuti Tuhan loh ya. Bukan Tuhan suruh ngikuti kita ya, saudara. Ia harus apa? Menyangkal dirinya. Karena kita seringkali punya keinginan. Kita harus berani serahkan keinginan kita di tangannya Tuhan. Ganti keinginan Tuhan dalam hidupnya. Ya, dikatakan siapa mau mengikuti aku, saudara, ya, ia harus apa? Menyangkal dirinya. Katakan 1, 2, 3. Menyangkal dirinya. Sekali lagi 1, 2, 3. Menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan apa? Mengikuti aku. Saudara, tanpa penyangkalan diri, saudara, kita nggak bisa. Karena Tuhan berkata sekali lagi, kehendakku dengan kehendakmu kadang-kadang ya beda langit dan bumi. Kehendak Tuhan, kehendak kita, pikiran kita dengan pikiran Tuhan seringkali jauh sekali. Kita berani serahkan semuanya dalam Tuhan. Tuhan yang berkehendak
Tuhan yang punya otoritas atas hidupku, saudara. Atas keluargaku, saudara. Atas komselku, atas gereja ini. Ya, maka Tuhan akan berkarya luar biasa. Maka kuasa itu akan dinyatakan secara luar biasa. Amin, saudara. Iya, maka Paulus berkata, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, ya, demi kemurahan Allah aku menasihatin kamu supaya kamu apa? Supaya kamu apa, saudara? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahkan pada Tuhan yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, saudara. Hari ini ambillah satu keputusan, serahkan hidupmu, serahkan tubuhmu, serahkan seluruh keberadaanmu, saudara, kepada Tuhan. Itu jadi persembahan yang sejati. Itu menjadi persembahan yang berguna. Itu menjadi persembahan yang luar biasa, yang akan dipakai oleh Tuhan, yang akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Karena diserahkan total dalam tangan Tuhan. Diserahkan sama tidak itu sangat beda sekali. Kadang-kadang sekali lagi kita buka hati ya, saudara, uji ya. Kenapa kadang-kadang Tuhan tidak berkarya? Mungkin bisa salah satu sebab ya, ada sedang diproses. Tapi salah satu sebab kadang-kadang itu belum tentu yang diingini Tuhan. Itu keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Itu cara kita, bukan caranya Tuhan. Saudara, hari ini sekali lagi serahkan total. Kalau sudah bisa serahkan waktumu untuk Tuhan, hidupmu untuk Tuhan, cita-citamu untuk Tuhan, pelayananmu untuk Tuhan, hartamu untuk Tuhan, talentamu, masa depanmu dalam tangan Tuhan. Serahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang berharga, yang akan dipakai luar biasa, yang akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara lihat, maka saudara lihat pelayanan Paulus hebat, disertai luar biasa. Dia dulu dengan pikirannya sendiri, saudara, malah membantai orang-orang percaya, betul? Tapi setelah itu disadarkan oleh Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Setelah itu dia berkata, adalah kemurahan Tuhan, aku masih bisa diampuni. Dulu aku benci dengan Tuhan, dulu aku menganiaya gereja Tuhan, anak Tuhan. Aku bisa diampuni, itu kemurahan Tuhan. Apalagi sekarang aku diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, bawa nama Tuhan. Oh, dipakai oleh Tuhan. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Maka aku serahkan hidupku total. Dan dia memberikan nasihat hari ini, serahkan yang hidupmu, dirimu sebagai persembahan yang harum, yang berkenan, yang disukai oleh Tuhan, yang akan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Saudara lihat Tuhan berkarya luar biasa. Di mana-mana disertai Tuhan. Sehingga dia jadi penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga di mana-mana dia selamatkan jiwa. Sehingga di mana-mana dia bisa membangun gereja lokal. Sehingga terus dipakai bahkan lebih daripada rasul yang lain. Saudara, bahkan dikatakan sapu tangannya ada kuasa. Waktu diberi kepada orang lain, orang pegang sapu tangannya, kuasa saja bisa mengalir dan terjadi luar biasa. Kenapa? Diserahkan, dipakai Tuhan. Tuhan yang memakai. Hari ini sekali lagi saya doakan orang akan lihat Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup. Memang saudara dipakai. Bukan saudara ingin memakai Tuhan, memanfaatkan Tuhan, memanfaatkan nama Tuhan, bukan. Tapi saudara memang serahkan total. Masa depanmu, hidupmu, pelayananmu, semuanya dalam tangan Tuhan. Ada penyataan. Yunus, ya Tuhan utus ke Niniwe, malah melayang, saudara. Malah ya liburan, saudara. Sehingga perjalanannya tidak ada kuasa, toh. Malah ditelan oleh ya ikan besar. Betul, saudara? Iya, untung aja dia berseru-seru dan Tuhan ampuni, dikeluarkan lagi ya dari mulut ikan. Setelah itu dia mau baru menjalankan tugas dari Tuhan.
Sampaikan pada Nineveh yang kamu berdosa terus gak bertobat, maka akan dicukir balikkan oleh Tuhan. Dan apa yang dikatakan ada kuasanya, saudara, untuk orang Nineveh takut dan sadar dan bertobat dan minta ampun pada Tuhan. Ada pengampunan, ada kasih karunia, ada yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, sekali lagi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Yang sering membatasi adalah kehendak kita sendiri. Kita enggak serah total. Kalau kita serahkan total dengan Tuhan, caranya Tuhan, maka saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan datang dalam hidup kita. Tuhan datang dalam rumah tangga kita. Tuhan datang di ibadah kita. Kalau kita terus dengan cara kita tidak berserah pada Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, Tuhan gak berkarya. Karena gak diberi kesempatan untuk berkarya sepenuhnya. Tapi kalau serahkan Tuhan total, sudah akan lihat kuasa Tuhan. Kemuliaan, tepuk tangan pada Tuhan. Amin. Persembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang berkenan, yang harum, yang disukai oleh Tuhan, yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin, saudara. Ambil keputusan seperti itu, saudara. Yang kedua, saudara, ketidakpahaman akan identitas rohani. Ya, kenapa nggak ada kuasa? Karena tidak ada paham atau tidak menyadari lah, saudara, identitas secara rohani yang benar. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa Nugro? Siapa kamu? Anak Allah yang hidup. Siapa kamu? Anak Tuhan ya. Siapa kamu? Ya, siapa kamu? Siapa yang saudara tahu? Aku anak Tuhan, angkat tangan. Ya, tapi coba sekarang jujur ya, saudara. Saudara nganggap dirimu itu siapa? Aku anak wong randuwi, jadi orang duwe popo. Aku pendidikanku rendah, jadi yang nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa karena pendidikannya rendah. Aku nggak punya koneksi yang tinggi-tinggi, maka aku ya nggak bisa luas. Identitas dirimu sendiri itu siapa? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Tuhan nggak bisa berkarya. Bahkan otoritas, kuasa yang sudah Tuhan berikan pada kita nggak gunakan karena kita tidak menyadari. Kalau seorang sudah dianggap jadi polisi, gitu saudara, polisi lalu lintas, tapi dia tidak nyadari kalau aku polisi lalu lintas, yang nggak kerja sebagai polisi lalu lintas, betul nggak saudara? Nggak pakai otoritasnya, nggak ngatur jalan, nggak nyetop, nggak itu saudara, ya diam saja, seolah-olah bukan polisi lalu lintas. Kalau dia nyadari, dia akan bertindak karena sudah ada otoritas sosialnya, maka kuasa itu, otoritas itu akan bekerja, punya otoritas, punya kuasa karena menyadari ya identitas dirinya siapa. Kalau saudara nggak nyadari saudara anaknya Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha baik. Kalau kau nggak merasa, ya saudara akan terus berpikir kecil, saudara akan berpikir rendah, saudara tidak akan bangkit ya sebagai orang-orang yang punya otoritas, sebagai anak Tuhan. Saudara akan bertindak sebagai anaknya orang lemah. Kalah terus identitas dirimu. Bukan hanya mulut ya saudara. Hari ini saja ya. Engkau ini siapa? Engkau merasa lemah? Engkau merasa tidak berdaya? Sekalipun mulutmu ngaku, aku anak Tuhan. Tapi sebenarnya saudara enggak. Itu hanya mulut. Engkau harus nyadari sungguh, aku itu siapa? Kalau engkau nyadari, saudara, aku ini anaknya Tuhan. Saudara enggak pernah berpikir lemah. Wah, anak Tuhan, dia itu maha kuasa. Loh, betul saudara? Apa ada? Ya, wah, anaknya singa, beruang besar. Lemah seperti tikus. Apa ada? Enggak ada. Tetap ya seperti beruang, tetap seperti singa. Betul enggak? Kita hanya tidak pernah berkarya. Otoritas itu enggak nyata, kuasa enggak nyata karena kita enggak nyadari siapa diri kita. Sehingga
kita tidak berperan sebagaimana semestinya. Sehingga kita seperti orang lemah yang tidak ada apa-apanya, padahal sudah diberi sosial, otoritas, ibawa irai, kuasa. Ya, tadi dikasih Rindra itu ilustrasi yang sudah lama sekali sangat terkenal. Satu kali ada seorang pemburu. Ya, dia berburu di hutan, lalu di tempat yang tinggi nemukan telur Raja Wali. Telur apa, saudara? Raja Wali. Sekali lagi, telur apa, saudara? Ya, diambil. Di rumahnya sedang ada induk ayam yang mengerami telur ayam, saudara. Sekalian masukkan di situ. Jadi telur Raja Wali ikut dirami oleh induk ayam bersama ya telur ayam. Satu hari semua menetas. Ya, saudara. Lalu anak Raja Wali hidup bersama siapa? Anak ayam. Dipelihara siapa? Induk ayam, saudara. Terus saudara, lah sama. Itu saudara, yang kuning-kuning itu apa itu? Anak ayam. Yang agak hitam abu-abu apa itu? Anak Raja Wali. Tapi karena sejak lahir dia nggak pernah lihat Raja Walinya. Dia di situ sejak menetas, lingkungannya ayam, saudara. Dengar suara pik 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 pik. Anak ayam, saudara, kerjanya yang dilihat cek cari cacing gitu, saudara. Karena terus dia lingkungannya ayam, yang didengar ayam, yang dilihat ayam, terus dia bertumbuh, berpikir, berbuat seperti ayam. Dia nggak pernah merasa Raja Wali, dia merasa dia ya anak ayam, saja dia ayam. Nggak bisa apa-apa, padahal dia anak Raja Wali, sudah diperlengkapi. Kekuatan sayapnya bisa terbang tinggi luar biasa. Dia punya cakar, wah yang luar biasa sekali. Sampai dikatakan Raja Wali. Sudah Raja Wali lagi, saudara. Luar biasa. Tapi berpikir seperti ayam, berbuat seperti ayam, tidak berdaya seperti ayam, bertumbuh terus. Terus, kalau saudara sejak lahir lihat lingkungan yang lemah, dengar perkataan yang lemah negatif, lihat keadaan yang lemah, kadang-kadang kau nggak nyadari siapa saudara. Seperti anak Raja Wali, nggak nyadari. Yang dipikir ya seperti ayam berpikir, yang keluar ya pik 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 ya seperti ayam berpikir. Yang dicari cacing seperti yang dicari oleh anak ayam. Betul? Satu hari ya saudara, di atas ada Raja Wali, saudara, terbang tinggi, saudara. Waktu ada Raja Wali terbang di atas mereka, induk Raja Wali langsung, kalau bisa bahasa manusia ya, kalau bisa bahasa Indonesia itu, ayo delik, ya cepet, bahaya ini ada Raja Wali di atas, sembunyi. Maka semua anak Raja Wali juga langsung pik, sembunyi, bahaya ini, bahaya, sembunyi. Termasuk anak Raja Wali ikut-ikut, ada bahaya loh, sembunyi, pik, anak Raja Wali, lihat Raja Wali ketakutan. Tuh, ya dah. Sembunyi semua. Tapi sementara sebuah sembunyi, saudara, sambil lihat di atas, dia mulai mikir, itu kok sama dengan aku ya? Kok aku beda dengan yang ini? Aku kok sebenarnya sama seperti itu. Setelah dia mikir, setelah dia merenung, setelah dia mulai sadar, aku itu bukan ayam, aku itu Raja Wali. Yang bisa terbang, yang punya kekuatan Raja Wali, sayap Raja Wali, punya cakar Raja Wali, punya mata Raja Wali, punya kekuatan Raja Wali. Aku seperti itu. Setelah dia sadar dan mau percaya dan mau bertindak, dia terbang tinggi seperti induk Raja Wali. Hidupnya berubah. Ada kekuatannya mengalir, kuasanya mengalir. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Sama kita, saudara. Kalau saudara mikirnya lemah, tidak berdaya kecil, saudara itu sebenarnya nggak tahu dirimu itu siapa. Nggak sadar identitas dirimu itu siapa. Mulut boleh berkata, aku anak Tuhan, itu latah. Seperti tadi, anak Raja Wali ya. Terus mikir ya pik ya semua aja. Pokok ngomong seperti
Tapi dengar hari ini saya ajak buka. Kamu itu siapa? Bukan mulut, saudara. Kesadaran yang sesungguhnya. Dengar ya sekali ya. Bukan mulut ngomong, aku anaknya Tuhan. Ngomongnya aku anaknya Tuhan, tapi berpikir anak ayam. Betul? Berbuat seperti anak ayam. Ngomongnya pik, pik, pik. Kalah, kalah, kalah. Yang ditarik cacing, cacing, cacing. Yang diperjuangkan cacing, cacing, cacing. Saya ajak saudara, sekali saudara nak dibukakan. Saudara lihat induk Raja Wali. Saat ini sedang bicara pada saudara dan saya. Waktu mata rohmu dibukakan. Siapa engkau? Anaknya dia. Hidupmu berubah. Hidupmu akan berubah. Keadaanmu berubah. Pikiranmu berubah. Hatimu berubah. Ucapanmu berubah. Tindakanmu berubah. Saat itulah kekuatan Raja Wali akan mengalir. Saat itulah kuasa Roh Kudus akan mengalir. Saat itulah saudara akan terbang tinggi. Saat itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Betul. Karena hanya dengan apa? Hati percaya, mulut mengaku. Dan seperti yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri itu akan terjadi. Engkau mikir anak ayam, ya jadilah anak ayam seumur hidup. Engkau mikir, aku orang lemah, nggak bisa apa? Ya jadilah itu seumur hidup. Engkau mikir, nggak mungkin, ya itulah, nggak mungkin. Betul? Hari ini, sadari siapa engkau. Identitas. Tuhan selalu berkata, kamu anak Tuhan. Anak Tuhan. Bukan hanya sebutannya anak Tuhan. Kamu sudah dibeli, ditebus dengan harga yang mahal. Sudah dibayar lunas, miliknya Tuhan, dijadikan anaknya Tuhan. Dulu saya pernah ingat ya, ada satu kisah ya, satu pendeta khotbah, tapi dia berkata ini kejadian sungguh-sungguh dulu di daerah Solo. Satu kali ada, saya lupa ya namanya, bupati apa pokok penguasa itu. Dia naik kereta dengan istrinya lewat daerah, kalau nggak salah daerah Bekunang yang diceritakan itu saudara. Naik kereta. Di bawah lihat ada satu anak pengemis. Anak pengemis. Lalu istrinya berkata, Pak, ya bagaimana kalau ambil itu aja jadi anak kita? Karena sudah nikah lama nggak punya anak. Ingin punya anak. Ini ada anak pengemis, hidupnya kasihan loh. Ibunya nggak bisa melihara, minta-minta sudah kita bawa aja. Jadikan anak kita aja. Kita ya butuh anak, ya sekalian nolong dia juga. Lalu ya sang adipati ini setuju, berhenti diminta anak itu. Ibunya diminta anaknya, boleh enggak? Boleh saudara. Ya supaya anaknya itu bahagia. Supaya anaknya itu lebih sukses. Dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, sudah dibawa pulang saudara. Ya lalu berusaha diajari terus. Dikasih pembantu, sekarang punya pembantu yang bisa ya merawat dan ngajari. Kamu itu sekarang anaknya adipati. Itu saudara. Diajari macam-macam lah. Diajari sopan santunnya lah. Diajari saudara untuk makan macam-macam saudara. Disekolahkan saudara. Tapi ada sesuatu, dia itu karena sejak lahir dia itu anak pengemis. Sudah biasa ngemis. Bahkan kalau kepepet pokok punya keinginan nggak bisa. Ya ingin tapi nggak punya uang, nyuri. Sering begitu saudara. Sejak dari dulu anaknya pengemis itu karena keadaan tercetak seperti itu. Lah repotnya saudara. Sekalipun dia itu anak adipati, ya namanya masih anak kecil kan nggak dikasih uang toh. 5 juta kan tidak toh. Yang bawa kan itu yang bantu dia, betul nggak? Di sekolah kalau butuh sesuatu nggak punya, nyolong, nyuri saudara. Di sekolah itu nyuri. Terus sampai ketangkep dia dinasihati. Kamu itu anaknya adipati kok nyuri loh. Nggak boleh. Kamu harus berubah. Jangan nyuri seperti itu. Berulang-ulang. Sampai akhirnya adipati ini malu sendiri. Punya anak kok seperti itu. Setelah rundingan saudara,
Akhirnya ya sudah, dibawa lagi ke jalan itu, ibunya masih ngemis, dikembalikan sama ibunya. Aku nggak bisa karena ini tidak berubah. Jadi nggak bisa. Gambaran, kita anak dulu hidup dalam dosa. Betul? Budak, anak orang berdosa. Dibeli, diangkat anak oleh Tuhan. Harus berubah ini. Mindsetmu berubah. Sekarang kau anaknya Tuhan. Kau harus berpikir sebagai anak Tuhan. Kau harus berkata sebagai anak Tuhan. Kau harus percaya sebagai anak Tuhan. Kau harus bertindak, berkata sebagai anak Tuhan. Hidupmu akan kuat, hidupmu akan mapan, hidupmu akan penuh dengan kuasa, hidupmu akan sukses. Berubah. Akal budi berubah pikiran. Tapi itu hanya bisa terjadi saat kita sendiri menyadari. Amin. Hosea, ya boleh, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Binasa loh, anak Tuhan, umatku itu umat Tuhan, anak Tuhan bisa binasa karena nggak tahu, nggak nyadari sebetulnya saudara. Jadi umat Allah tapi nggak nyadari. Jadi anaknya Tuhan tapi nggak nyadari. Salah terus, salah berpikir, salah berkata, salah bertindak, tidak melakukan sebagai umat Allah, tidak melakukan sebagai anaknya Tuhan. Gagal. Gak ada kuasa. Roma 8 ayat 16-17a. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, Roh Kudus yang berkata pada roh kita bahwa kita adalah apa? Anak-anak Allah. Roh Kudus terus saksikan kamu anaknya Tuhan. Roh Kudus terus saksikan kita anaknya Tuhan. Kita anaknya Tuhan. Kamu anaknya Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita tuh mewarisi semua yang Tuhan sediakan. Kita berhak mewarisi janji dari janji Bapa kepada Abraham. Saudara, kita mewarisi semuanya. Ya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah pasti aku anak, bukan budak lagi, bukan budak dosa. Aku anak, diberi hak, diberi warisan, dan pasti berhak menerima janji-janji yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Jadi sekali lagi saudara, kita harus tahu siapa saudara. Bukan hanya ngomong, bukan hanya di otak saja, tapi sesadar-sadarnya menyadari. Bukan menurut Alkitab, bukan kata Pak Pendeta, aku itu anaknya Tuhan. Tuhan, Bapakku Maha Kuasa, Bapakku Maha Baik, Bapakku punya rencana, lakukannya yang besar, bukan yang kecil. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemuliaan, percaya sungguh-sungguh. Kita sudah ditebus, sudah dibayar, lalu diangkat jadi anaknya. Jadilah anak Tuhan yang sesungguhnya. Baru kuasa itu mengalir. Tadi anak pengemis, sekalipun sebetulnya sudah diangkat anak adipati. Tapi kalau dia nggak nyadari itu, nggak nyadari dari hati nurani ya saudara. Hanya sekedar lahiriah saja. Kalau dia bisa nyadari, dia tidak akan sia-siakan berpikir, berbuat yang tidak baik. Betul? Iya, nyadari sungguh-sungguh, saudara. Iya, saya percaya itu luar biasa identitas Gideon. Ya, bangsa Israel berdosa, lalu mereka menderita, berseru pada Tuhan. Lalu Tuhan ya cari orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk selamatkan bangsanya. Dipilihlah seorang bernama Gideon. Betul? Betul? Siapa yang bilang betul? Angkat tangan. Tuh, enggak ada angkat tangan. Siapa yang bilang betul? Betul kok saya cacat. Tapi saat itu dikatakan di Alkitab, Gideon itu ketakutan, rendah diri, sedang panen sembunyi-sembunyi, merasa bangsa yang lemah, bangsa yang kalah,
bangsa yang tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tapi Tuhan waktu datang, malaikat Tuhan berkata, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Kamu pahlawan yang gagah perkasa. Kamu bukan tidak bisa apa-apa. Ada Tuhan yang memilih kamu. Ada Tuhan yang mau memakai kamu. Ada Tuhan yang menyertai kamu. Ada Tuhan yang akan menyatakan kamu bisa jadi pahlawan yang gagah perkasa. Dia terus disadarkan oleh Tuhan. Pahlawan, 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 pahlawan. Dia ngalahin pergumulan karena selama itu kalah terus. Sampai satu hari dia diyakinkan. Dia pahlawan. Barulah dia bangkit. Barulah dia bertindak. Barulah kuasa Tuhan menyertai. Barulah penyertaan Tuhan terjadi. Barulah dia lakukan hal yang besar. Dipakai Tuhan luar biasa. Karena sudah menyadari dia sudah dipilih. Dia orang pilihan Tuhan. Dia orang diurapi oleh Tuhan. Dia dijadikan pahlawan di tangannya Tuhan. Dia sadar. Dia berani melangkah. Dia dipakai kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya secara luar biasa. Amin, saudara. Satu lagi, ini sudah sering. Goliat, bangsa Israel dan Daud. Satu kali Filistin bertempur dengan Israel. Ya, dari Filistin keluar Goliat, tinggi besar. Betul, saudara? Lalu bangsa Israel, ya ada tentaranya, ada kakak-kakaknya Daud, ada Raja Saul. Saudara dengar terus ya. Waktu Goliat tampil nantang mereka, Goliat bilang apa? Kira-kira aja. Kalau yang hafal ayatnya oke, tapi kira-kira ngomong apa? 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 Kamu anak kecil. Yang dikatakan kamu anak kecil itu siapa? Goliat dikatakan kamu anak kecil. Goliat ngomong Daud kamu anak kecil. Siapa lagi? Goliat ngomong apa? Ya, orang ngerti ya tak baleni, sorry ya. Jangan celene di baleni nyotone orang ngerti ya, sorry. Waktu Goliat tampil, Goliat berkata kepada tentara Israel, kepada kakaknya Daud, ya, kamu ini hambanya Saul. Saul saja kecil, Saul saja nggak berani maju kok. Kamu ini hambanya Saul, mau maju aku injak mati semua. Ayo, terus. Saudara dengar ya. Goliat itu gambaran iblis berusaha supaya mereka nggak ngerti identitasnya. Mereka ditanamkan, kamu ini anak buahnya Saul. Kamu hambanya Saul. Kamu hambanya Saul. Manusia biasa. Saul saja takut dengan aku, Goliat. Saul saja nggak berdaya. Saul saja kalah. Apalagi kamu pasti kalah. Kamu ini budak hambanya Saul. Ya Saul kalah, kamu pasti kalah. Jadi supaya mereka itu mikir dirinya adalah hambanya Saul. Saul saja kalah, mereka sudah pasti kalah. Saul saja nggak berani, maka mereka juga nggak berani. Saudara tahu loh, itu caranya iblis membuat anak Tuhan nggak berdaya. Selalu intimidasi, percuma, kamu gak bisa, kamu kalah, gak mungkin, mati kamu, jangan ngawur, jangan nekat, hancur kamu, selalu gitu. Itu setan, itu Goliat. Saya ajak saudara uji, ada enggak kata-kata itu dalam hidup? Sedang saudara ingin maju, tapi ada seperti itu, nggak mungkin maju, kamu siapa? Bahkan dikatakan tadi, kamu tuh hanya ini, gak ada ini, hanya ini, gak bisa. Saudara, itu sedang saudara itu dibuat saudara gak tahu siapa dirimu. Daud maju ke Merah-Merahan. Pertama kali yang dikatakan Daud pada Goliat apa? Kalau ini harusnya ingat, saya ngomong berulang-ulang. Siapa Goliat tidak bersunat, berani menghina barisan Allah. Kalau ada ayatnya dikeluarin. Ini Goliat kok berani, siapa toh Goliat itu? Seolah nggak dianggap. Sampai berani menghina siapa? Barisan Allah, katakan siapa? Barisan Allah. Daud itu tahu mereka itu barisan Allah. Mereka itu umat Allah. Pilihan Allah. Barisan Allah. Ada panglimanya, ada rajanya Allah. Mereka bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kok Goliat seperti kamu kok berani-berani menghina? Beda.
Daud tahu siapa mereka. Aku ini umat pilihan. Aku ini miliknya Tuhan. Ada Tuhan dalam hidupku. Ada Tuhan yang sudah menyertai aku. Beda. Maka Daud berani. Daud lakukan lawan Goliat. Karena dia tahu dia itu anak Tuhan. Umat Allah yang disertai Tuhan. Tuhan di pihakku. Maka Daud berkata, kamu boleh maju. Bawa tombak, pedang, perisai. Aku akan maju dengan apa? Nama Allah semesta alam. Nama Allah semesta alam. Artinya dia maju bersama Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam dia. Dia diurapi. Tuhan berkuasa atas Daud. Maju bersama Tuhan. Kalahkan Goliat. Karena Tuhan. Kenapa? Daud itu tahu siapa dirinya. Selama saudara nggak nyadari siapa dirimu. Engkau lemah, kalah, kuasa Tuhan nggak berkarya. Sampai engkau tahu. Sekalipun lingkunganmu pitik. Sekalipun lingkunganmu ayam. Nggak tahu? Anak ayam itu namanya apa kali? Apa? Kutuk. Sekalipun lingkunganmu kutuk kabeh. Betul saudara. Selama ini sekalipun lingkungan seperti itu. Dengar ya, belajar. Tahu siapa kita sesungguhnya. Kalau saya lihat diri saya yang pernah hancur karena rambut, pendidikan saya hancur. Kalau saya hanya lihat diri saya, pengalaman saya, keadaan saya, ijazahnya hanya SD. Saya nggak akan berani apa-apa. Berani enggak? Ijazahnya SD kok. Jadi KKS. Oh boleh ya Mas. Ijazahnya SD kok jadi gembala sidang. Betul. Saya nyadari benar SD. Tapi punya Tuhan. Yang bisa memberikan hikmat. Yang bisa membuat yang tidak tahu jadi tahu. Yang bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh profesor sekalipun. Itu yang buat saya berani. Dan waktu saya melangkah, Tuhan menyertai. Memang saya ijazahnya SMP, tapi saya tidak sendirian. Kalau dengan keadaan saya ya nggak berani. Saya seperti Daud. Aku maju dengan nama Allah semesta alam. Aku maju jadi gembala sidang bersama Tuhan yang memanggil saya, yang memilih saya, yang menyuruh saya, yang menyertai saya. Identitas itu penting. Gak bisa berbuat apa karena tadi ditipu oleh Goliat setan. Kamu hanya hambanya Saul. Pasti kalah. Nekat maju ya mati. Saulmu aja gak berani. Bayangkan. Saya ajak saudara mengalami terobosan dalam roh saudara. Sebab kalau enggak, ini sudah pengalaman hidup. Yang sudah saudara lihat, saudara dengar, saudara alami puluhan tahun. Dengar ya. Harus ada terobosan di dalam roh saudara. Tapi sekali saudara mengalami terobosan, berubah hidup. Kuasa Tuhan mengalir. Mujizat Tuhan mengalir. Penghalang ketiga, terputusnya hubungan dari firman Tuhan. Terputus ya hubungan dengan apa? Firman. Saudara melangkah satu, ya tidak terhubung dengan firman. Bukan karena firman. Maksudnya gitu. Ngerti ya saudara? Saudara lakukan sesuatu supaya Roh Kudus itu berkarya. Apa yang saudara lakukan itu dasarnya firman. Roh Kudus itu tidak akan berkarya di luar firman. Roh Kudus berkarya saat saudara berjalan dalam firman. Maka Roh Kudus menyertai. Maka kuasanya mengalir. Maka Roh Kudus menjadikan firman yang tidak ada jadi ada. Betul. Waktu dunia diciptakan, ada Roh Kudus. Melayang-layang, itu gambaran karya Roh Kudus. Tapi nggak terjadi apa-apa sebelum firman. Jadilah terang. Sebelum firman nggak ada apa-apa. Jadilah binatang darat. Jadilah binatang di udara. Setelah firman, kuasa Roh Kudus itu menjadikan.
tindakanmu harus firman. Tuhan berkata, penyembah-penyembah benar harus menyembah di dalam apa? Roh dan kebenaran. Pujian penyembahan yang penuh kuasa adalah pujian penyembahan yang dalam roh. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, ada Tuhan hadir. Dengar ya, hadirat Tuhan, roh Allah melayang-layang. Tapi sekali lagi dalam kebenaran, roh dan kebenaran. Hadirat Tuhan ada waktu saudara bukan atau belum dengan firman, belum ada apa-apa. Roh ada hadir, tapi belum mengalir. Maka ini cerita pujian penyembahan dulu ya. Kalau saudara memuji Tuhan, nyembah Tuhan, misalnya ya salah satu lagunya, kata-katanya harus firman. Minimal sesuai dengan firman. Saudara boleh menyembah, tapi gak sesuai dengan firman, gak ada apa-apanya, Roh Kudus gak akan berkarya. Saudara doakan, kuasa doa, saudara nyembah ada hadirat, ucapkan perkataan profetik. Kalau itu bukan firman yang saudara ucapkan, Roh Kudus gak berkarya. Roh Kudus berkarya dalam firman Tuhan. Tuhan itu Tritunggal, Tuhan itu satu. Oh, Tuhan itu nuntun kita pada firman. Dia berkarya dalam firman. Hanya waktu ada firman, hadirat itu akan berkarya dengan luar biasa. Betul. Beda sekali saudara dapat firman, apalagi rema ada firman. Saudara sampaikan dalam doa profetik. Waktu hadirat Tuhan ada, saudara sampaikan perkataan profetik yang daripada Tuhan, rema yang dari Tuhan. Tahun new wonders terjadi. Tahun ini Tuhan yang berikan firman, new wonders terjadi. Kalahkan, saudara. Nation, aku akan maju sampai bangsa-bangsa. Dasarnya sudah dapat firman dulu. Nation. Tuhan sertai, Tuhan buka jalan. Tuhan yang akan membackupnya. Tuhan yang buka jalan yang tidak ada jadi ada. Yang terus dibukakan, yang menyertai, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Loh betul saudara. Melangkah dasarnya firman. Apalagi firman yang sudah jadi rema. Betul? Baru sudah ada kuasa. Dikeluarkan Mazmur 1. Coba Mazmur 1. Mazmur 1. Ayat 1 mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik sudah pasti, nasihatnya berbeda dengan firman toh, bertentangan firman. Jangan sampai yang berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini enggak sesuai firman semua. Ya, lanjutkan. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang apa? Merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Siang malam dengar firman. Pelajari firman, renungkan firman, lakukan sesuai dengan firman. Ya, belajar firman, dengar firman, renungkan firman, lakukan firman. Terus dasarnya firman, renungkan firman, siang dan malam. Saudara, kalau pada Yosua ditambah lagi, perkatakan firman ini, perkatakan Taurat Tuhan ini. Betul saudara? Ya, lanjutkan lagi. Apa lagi? Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Maka dapat air kehidupan, dapat pengurapan, dapat menyai, maka terus berbuah, maka terus berhasil pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara tidak layu, bahkan yang saudara perbuat berhasil. Kenapa? Sesuai firman. Kenapa? Disertai Roh Kudus. Kenapa? Ada kuasa sehingga saudara berhasil. Dasarnya firman. Firman, kuasa. Saja saudara bertindak apapun, melangkah apapun, doakan apapun, saudara, itu dasarnya firman apa enggak? Saudara punya Roh Kudus, punya pengurapan, tapi kalau tidak dasarnya firman, pengurapan itu enggak ngalir. Pengurapan itu seperti itu, rel kereta apinya.
untuk kereta api jalan. Supaya Roh Kudus mau mengalir, harus ada relnya itu firman. Nggak boleh keluar dari rel. Firman. Tak imani, bojone orang lain itu tak rebut, jadi. Oh enggak jadi. Tuh, ya tak? Firman. Roh Kudus itu tidak mengalir di luar firman. Yang bertentangan itu Roh Kudus gak akan berkarya. Akan ada kuasa mengalir kalau itu firman. Maka saudara akan lihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Tanda-tanda ini, ya Markus 16 ayat 17, akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini firman. Orang percaya akan diberi kuasa, betul? Akan mengusir setan demi apa? Nama Tuhan. Kalau ada orang dalam nama Nugroho, tak usir, enggak jadi. Roh Kudus enggak berkarya. Ya tak? Firman. Saudara ucapkan firman. Saudara melakukan firman. Baru tanda itu terjadi. Baru kuasa itu mengalir. Roh Kudus mengalir dalam firman. Firman itu seperti tadi, rel kereta api. Untuk kereta apinya meluncur. Kereta api tidak akan meluncur di luar rel. Firman, 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 firman. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Dasarnya firman. Firman itu hukum ilahi. Seperti kalau Indonesia itu ada hukum. Orang kalau sedang urusan di pengadilan, dia pegangnya kan mesti hukumnya. Adab hukumnya, aturannya, pasal ini, ayat ini, betul gak firman? Orang yang punya itu punya hak, punya kuasa menang. Ya, jadi sesuai dengan firman. Lalu yang keempat, ya, kepahitan, ketidakmampuan mengampuni, dan kontaminasi batin. Intinya yang keempat, kenapa kuasa enggak ngalir? Ada kotor yang menghambat aliran. Hatinya kotor. Bisa satu, motivasinya enggak benar. Bukan untuk Tuhan. Untuk memuaskan keinginan pribadinya. Hatinya kotor, kenapa? Kecewa. Pahit hati. Iri. Ada kekotoran dalam hati. Hidupnya dosa. Hatinya licik. Simpen dosa. Kotor semua ini akan menghalangi aliran mengalir. Hanya orang yang bersih hatinya. Yang murni hatinya. Di situ Roh Kudus akan berkarya. Betul? Harus. Maka harus ada terus pertobatan tiap hari. Bersihkan hati tiap hari. Ya, bersihkan tiap hari. Apalagi saat ini, kalau saudara sedang dengar, saudara tahu masih ada simpen wewe gombel, simpen gendruwo, sundel bolong, pahit hati, apapun, dosa, bersihkan. Waktu saudara pertobatan yang total, kuasa Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, kasih karunia terjadi. Yang penuh kebencian, saudara, hari ini buang sakit hati, buang kebencian, ngampuni, lapang hati. Saudara begitu ngampuni, lapang, bersihkan, selesai, kuasa Tuhan bekerja. Ada enggak yang mengotori aliran ini? Termasuk banyak khawatir, termasuk salah satunya akhir zaman. Negatif. Pikirannya negatif, hatinya negatif. Terus semua negatif. Yang dilihat yang negatif. Yang dikatakan diungkit-ungkit yang negatif. Terus dibicarakan yang negatif. Itu enggak ada aliran Roh Kudus. Tuhan itu positif. Tuhan itu percaya. Betul. Itu semua bisa menghalangi.
Daud berkata di Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbauilah batinku dengan roh yang teguh. Kuduskan, kuduskan. Daud lihat, Daud bisa salah. Semua orang bisa salah. Betul? Tapi mau dibersihkan. Daud malah minta, tahirkan hatiku. Daud malah minta juga, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Ada orang banyak sebenarnya takut tidak mau nyanyi aku. Wah, dicoba. Tapi itu maksudnya bersihkan, diuji di dalamnya. Maka Daud selalu dibersihkan lagi. Selalu bersih lagi. Selalu bersih lagi. Pengampunan datang lagi. Kasih karunia datang lagi. Anugerah datang lagi. Karena selalu bersihkan. 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 Yusuf ada kuasa luar biasa. Diangkat karena apa? Hatinya dibersihin terus. Dia diiri. Tetap gak mau simpen. Ya pahit hati. Dijual jadi budak, saudara. Lalu difitnah, saudara. Masuk penjara. Dilupakan oleh juru hati. Tetap hatinya dibersihkan terus. Tidak mau simpen pahit. Tidak mau kecewa. Tidak mau putus asa. Sudah diangkat tinggi terbukti. Dia tidak membalas pada kakaknya. Malah menolong kakaknya. Berkati kakaknya. Dia tidak membalas pada istri Potifar. Dia hidupnya jadi berkat. Jadi berkat. Kuasa mengalir. Mujizat mengalir. Apa? Dibersihin. 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 Dan dibersihkan. Ini banyak, saudara. Masih 1 jam lagi. Enggak. Ya, sekarang singkat aja, saudara ya. Yang kelima, mengabaikan kehidupan doa. Tidak membangun kehidupan doa dengan sungguh-sungguh. Doa itu membangun hubungan. Benar? Dengan Tuhan. Dalam doa, kita itu melekat dengan Tuhan. Dalam bangun kehidupan doa, pengurapan itu datang. Bertambah-tambah. Bangun doa. Saudara lihat semua orang. Bangun kehidupan. Yesus kehidupan doanya luar. Pagi berdoa. Siang berdoa. Sore berdoa. Malam berdoa. Selalu ada doa. Ada apa-apa berdoa. Mau milih murid berdoa. Menghadapi tantangan yang paling berat di Getsemani. Berdoa. 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 Hidupnya penuh dengan kuasa yang dinyatakan. Saudara. Daniel seorang pendoa yang luar biasa sekali. Hidupnya kuat, ada hikmat, marifat, kuasa dari Tuhan. Ya, dia kalahkan semua pejabat yang lain. Hidupnya naik, naik, naik terus. Paulus juga sama, doa terus. Sampai dia di 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa dalam roh dan kebenaran. Terus doa, 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 doa. Dan banyak hamba Tuhan sekarang sama saudara lihat. Billy Graham lah, Ea Adeboye lah, Yonggi Cho lah, dan semuanya saudara. Yang keenam, puas diri. Mapan, kemapanan. Mapan. Jadi kemapanan itu luas saudara, sudah puas. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia orang yang apa? Lapar dan haus. Masih punya kerinduan, masih punya keinginan. Mereka akan dipuaskan, artinya mereka akan sungguh-sungguh ya diberkati, dijawab, dipakai oleh Tuhan. Jangan sudah enggak punya kerinduan besar. Jangan kehilangan, tinggalkan kasih mula-mula. Bahaya sekali saudara. Orang lama itu paling bahaya itu kehilangan kasih mula-mula. Ibadah jadi biasa. Dulu waktu terima Tuhan pertama ibadah. Aku tidak ke gereja itu rasanya kekurangan sesuatu. Harus gereja, ke gereja. Dulu pertama kali dipilih, dijadwal, dikasih kesempatan melayani. Melayani ini hebat sekali. Wow, aku
aku boleh melayani. Datang lebih awal. Wah, luar biasa. Sekarang masih enggak. Banyak orang kejebak rutinitas. Enggak ada kuasa lagi hidupnya. Banyak orang terjebak dengan sama seperti itu. Maka harus selalu jaga lapar dan haus. Salah satunya doa puasa. Supaya lapar dan haus. Saudara, terus pokok intinya harus terus ingin lebih dalam Tuhan. Ingin lebih. Lapar dan haus. Lapar dan haus. Kalau saudara ngalami seperti itu, saudara akan terus ngalami kuasa. Jemaat Laodikia dipuji masih ibadah. Dipuji masih melayani. Sekalipun mengalami pergumulan, masih setia datang. Masih setia melayani. Tapi Tuhan berkata, engkau jatuh terlalu dalam. Gak ada apa-apanya. Karena meninggalkan kasih murah-murah. Gak seperti dulu. Ibadah, wah luar biasa. Sekarang ibadah terpaksa. Berat ibadah. Nanti khotbah suwe, Pak Ubu aja nih khotbah. Ini berdiri terus. Apa WL gak ngerti capek. Soal semalam-malaman. Ya gitu ya. Saudara dengar, lapar dan haus akan buat kau cari Tuhan. Lapar dan haus akan buat kau serap pengurapan itu. Kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Yang terakhir saudara, kurangnya ketaatan. Yang terakhir apa? Kurangnya ketaatan. Hanya ketaatan yang buat kuasa Tuhan itu bekerja. Ketaatan pada firman, ketaatan. Betul? Itu membuat firman. Saudara ibadah bagus, semalam bagus. Saudara sudah dapat firman bagus. Bahkan dapat rema bagus. Tapi tanpa ketaatan rema pun gak ada apa-apanya. Simon Petrus sedang gagah, dia membasuh jalannya. Yesus lewat, Yesus pinjam perahunya, dipakai untuk ngajar. Simon gak pulang dengarkan firman Tuhan. Setelah Yesus selesai ngajar, bilang Simon, ayo bertolak ke tempat yang dalam. Diajak, dia taat. Sampai di tempat yang dalam, Yesus berkata lagi, tebarkan jalamu di sebelah kanan sini. Dia berkata, semalam-malaman aku berkali-kali tak berjalan di sini, tidak ada apa-apanya, tapi karena perkataanmu, aku taat, aku tebar lagi. Begitu dia taat, kuasa mujizat terjadi. Dulunya nggak ada ikan, penuh dengan ikan. Dia mengalami kemuliaan, dia mengalami kelimpahan, dia mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Apa? Taat. Datang bagus, minta bagus, sudah dapat rema bagus. Tapi tanpa ketaatan, bahasa dewanya bujai. Betul gak saudara? Betul. Musa dipanggil Tuhan, kalau enggak taat ya enggak ada gunanya. Sudah dipilih oleh Tuhan, sudah disediakan pelayan luar biasa, enggak taat enggak bisa dipakai. Dia mau, Fir'aun enggak mau, dipaksa oleh Tuhan. Tangan yang kuat dari Tuhan memaksa Fir'aun. Lepaskan. Ada penyataan, ada pertolongan, ada mujizat. Sampai di Laut Tiberia. Ya, dikepung, gak bisa lari. Tapi Tuhan berkata, belah lautan ini. Dia taat, kuasa baru terjadi. Gak taat, ya dia apa bisa. Laut kok suruh belah itu gimana? Dipikir masuk akalnya gimana? Kan ya gak mungkin. Pokok kalau dia gak taat, gak terjadi kuasa. Yosua juga disuruh. Setelah Musa mati, Tuhan berkata, ini Kairos, ini waktumu. Sekarang pimpin bangsa ini. Engkau yang pimpin bangsa ini. Maju, jangan takut. Ya, renungkan firman siang malam. Jangan gentar, teguhkan, kuatkan hatimu. Dikatakan, betul? Ayo, maju. Kalau enggak dia taat, sekalipun Kairosnya datang, sekalipun pilihan Tuhan sudah jelas, ada rema, enggak taat, enggak pernah jadi. Sudah dia mau masuk, pertama kali dihalangi. Sungai Yordan banjir. Tapi Tuhan berkata, minta ya tabut Allah diangkat, maju, imam maju, ya angkat tabut Allah, maju, seberangi, angkat tabut Allah. Saudara,
Nggak taat, nggak ada apa-apa. Waktu mereka taat, kaki iman waktu kena air, airnya langsung dibukakan. Setelah taat, tembok Yeriko nggak pernah terkalahkan. Kuatnya, kokohnya, saudara. Lalu bukan disuruhnya tambah lagi. Caranya apa? Dikelilingi, hanya keliling-keliling, saudara. Barisan, pujian, barisan imam bawa tabut, baru barisan ya trompet, baru tentara gitu. Ini bukan hukum perang. Perang kok kayak gitu? Musuhnya yang pakai macam-macam aja nggak bisa terobos kok. Ini hanya keliling-keliling. Itu apa? Tapi kalau nggak taat, nggak pernah tembok Yeriko bisa ditembus. Saat taat, Tuhan yang bekerja. Saat taat, mujizat terjadi dengan dahsyat, dengan luar biasa. Semua bangkit berdiri. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saudara mulai berkata-kata pada Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Supaya hidup kita penuh kuasa. Tuhan sudah berikan rohnya. Kita sudah punya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita, saudara. Dalam hati kita. Jangan sampai hidup kita tidak punya kuasa. Jangan sampai kuasa Roh Kudus tidak bisa mengalir. Karena ada penghalang-penghalang yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, uji diri. Oh saudara, seringkali yang membuat Roh Kudus tidak bisa mengalir kuasanya, kurang berserah total pada Tuhan. Ambillah keputusan, serahkan dirimu, serahkan hidupmu, saudara. Persembahkan dirimu sebagai persembahan yang tulus, persembahan yang berharga di tangannya Tuhan, supaya Tuhan bisa pakai, supaya Roh Kudus bisa berkarya total juga, sehingga kuasanya bisa nyata total. Oh biarlah saudara yang dipakai Tuhan. Jangan saudara ingin memakai Roh Kudus, saudara. Dia Allah, dia datang bukan untuk dipakai, dia datang untuk menolong kita, dia datang untuk memakai kita, saudara. Katakan kalau selama ini sempat saudara tidak mau berserah total. Saudara kata Tuhan, aku ambil keputusan, serahkan hidupku total. Yang kedua, seringkali saudara ketidakpahaman akan identitas diri saudara secara benar di mata Tuhan. Engkau ada biji matanya Tuhan. Di mata Tuhan engkau adalah anak-anaknya Tuhan. Engkau berharga. Engkau sudah ditebus. Engkau sudah dijadikan anaknya. Ada warisan rohani, ada otoritas yang daripada Tuhan. Jangan berpikir lemah. Kita punya Bapa yang Maha Kuasa, Maha Mulia, yang tidak terbatas. Jangan batasi segalanya, saudara. Sadari kamu ini seperti anak Raja Wali, seperti Raja Wali, bukan seperti anak ayam, saudara. Sadari kamu ini adalah anaknya Tuhan. Ada otoritas yang daripada Tuhan, saudara. Jadilah anak Tuhan. Jangan saudara mau ditipu oleh Goliat. Dikatakan kamu lemah, kamu tidak berarti. Jangan sampai katakan aku anak Tuhan. Tuhan menyertai aku. Ada otoritas, ada warisan, ada penjagaan daripada Tuhan.
juga yang ketiga, jangan sampai terputus dengan firman. Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya. Firman itu seperti rel kereta api. Kereta api akan meluncur melalui rel itu, saudara. Oh, dasarnya firman. Usir setan dengan nama Tuhan Yesus. Lakukan yang Yesus katakan. Menyembah dalam roh dan dalam firman kebenaran. Renungkan firman siang malam. Penuhi pikiran dengan firman, perkataan dengan firman, hidupmu sesuai dengan firman, saudara. Oh, saudara juga jangan ada kotoran dalam hatimu, dalam hidupmu, kepahitan, saudara. Oh, motivasi yang tidak tulus, saudara. Jangan ada, saudara, semua yang tidak baik. Bersihkan, minta seperti Daud, Tuhan, tahirkan, murnikan hatiku, bersihkan hatiku. Buang, cabut semua kepahitan, beri lapang hati, roh pengampunan yang luar biasa. Juga saudara, jangan mengabaikan kehidupan doa. Bangun kehidupan doa yang konsisten. Setiap hari makin dekat dengan Tuhan. Setiap hari makin penuh dengan pengurapan. Setiap hari makin penuh dengan hikmat bijaksana. Seperti Daniel, seperti Tuhan Yesus, seperti Paulus, saudara. Dan sungguh-sungguh saudara, terus lapar dan haus akan Tuhan. Jangan suam-suam, jangan tinggalkan kasih mula-mula, saudara. Terus jangan sampai kurang ketaatan. Taat, saudara, sepenuh taat, saudara. Seperti Musa, Yosua, Daud. Saudara akan lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hambamu sudah sampaikan firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami. Bisa mengerti, bisa menyadari, bisa melakukan firman. Sehingga mengalami kebenaran firman. Hidup penuh Roh Kudus dan penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.